Sampaikan Perdana Menteri Timur Leste, beliau sangat fasih berbahasa Melayu. Sebab apa? Beliau pernah berada di zaman penjajahan Indonesia. Warganet Malaides sepertinya sedang menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya, kalau mereka memang masih krisis dalam identitas bernegara. Yang contohnya, ketika warga Malaides melihat dan mendengar Perdana Menteri Timur Leste Sanana Gusmao berbicara dengan bahasa Indonesia, ada warga Malaides yang merasa takjub, dengan mengatakan, Perdana Menteri Timur Leste, fasih berbahasa Melayu. Sampaikan Perdana Menteri Timur Leste, beliau sangat fasih berbahasa Melayu. Sebab apa? Beliau pernah berada di zaman penjajahan Indonesia pada tahun 1970. Sedangkan di sisi lain Sanana Gusmao sendiri menunjukkan kebingungannya, ketika berinteraksi dengan bahasa Melayu. Dan beginilah reaksi Perdana Menteri Timur Leste Sanana Gusmao, saat menanggapi undangan dalam bahasa Melayu Malaides. Saya menunggu dari pagi sampai sekarang tidak ada yang datang. Ya, saya tunggu di rumah. Saya sudah sebut apa? Bahasa Indonesia sebut itu. Saya akan ke sini bawa jemput bahasa Indonesia. I will come and take you. Saya jemput bahasa Melayu. I invite you. Because I didn't understand jemput in Melayu. I told jemput I have to be outside there waiting for him to take me to his house. Ya, saya sudah jemput. Sudah mana saya berdiri di sini. Memang susah untuk menjelaskan pada warga Malaides, terkait perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Mereka selalu berpatok pada akar bahasa Indonesia, yang berakar dari bahasa Melayu. Dan ketika melihat warga asing berbicara dengan bahasa Indonesia, maka akan digeneralisasi oleh mereka, bahwa hal itu adalah bahasa Melayu, meskipun mereka tahu kalau itu adalah bahasa Indonesia, dan mereka pun merasa takjub. Instagram, karena kadang-kadang aku bisa kasih hadiah, aku kadang-kadang bisa giveaway, seperti kemarin. Maka tak heran, jangankan warga asing yang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang dimelayunisasikan, sesama warga negara sendiri yang fasih berbahasa Melayu pun mereka juga takjub. Weh, terkejut aku. Video yang saya cakap bahasa Melayu tu kan, baru up 12 jam, dah ada 160,000 view. Korang serius Fasihnya Amor cakap Melayu. Memanglah fasih. Kebolehan seorang lelaki India fasih bercakap guna logat Terengganu menarik perhatian warga netizen. Kenapa kita selalu rasa teruja bila ada orang Cina dan India di negara kita yang boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan fasih? Bukankah bahasa kebangsaan di negara ini bahasa Melayu? Bukankah orang Cina dan India merupakan sebahagian daripada rakyat Malaysia? Jadi mengapa kita kena rasa teruja? Kerana sememangnya mereka perlu tahu bercakap dalam bahasa kebangsaan selaku warga negara Malaysia. Saya duduk di Turki selama 7 tahun dan di Turki ada macam-macam etnik. Antaranya yang paling terbesar selain Turki adalah Kurdi. Kurdi dalam 20 juta. Saya tak pernah lagi jumpa orang Turki yang rasa teruja bila ada orang etnik Kurdi yang boleh bercakap dalam bahasa Turki dengan fasih. Begitu juga di Perancis. Tak pernah lagi orang Perancis rasa teruja dengan golongan Perancis lainnya yang boleh cakap dalam bahasa Perancis. Kerana apa? Kerana itu adalah negara mereka, mereka lahir di situ dan memang mereka bercakap dalam bahasa tempatan. Cuma satu-satunya negara yang mana rakyatnya berasa teruja dengan rakyat Malaysia lainnya bercakap dalam bahasa kebangsaan sampai jadi tular dan sebagainya. Jadi persoalannya di sini, adakah kita mempunyai krisis identiti ataupun kita hanya menyifatkan rakyat Malaysia itu adalah daripada kalangan orang Melayu dan Bumiputera dan orang Cina dan India itu bukan sebahagian daripada rakyat Malaysia, maka kita rasa teruja dengan mereka? Ini ada something wrong bagi saya. Ya, perkara ni tak sepatutnya berlaku. Kita tak sepatutnya rasa teruja bila orang Cina dan India bercakap dalam bahasa kita, kerana mereka adalah rakyat kita. Yang kita rasa, kalau kita nak rasa teruja apabila ada Mat Saleh, orang Arab,
orang bukan negara Malaysia yang boleh bercakap dalam bahasa kita dengan baik. Itu baru betul. Maka tak heran, jika warga asing yang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, maka oleh mereka pastinya akan dimelayunisasikan. Bahkan sesama warga negara Malaides sendiri yang fasih berbahasa Melayu pun, mereka juga takjub. Ini yang membuktikan, bahwa warga negara Malaides masih sedang berupaya mencari identitas jati dirinya. Dan salah satu caranya adalah mengklaim bahasa Indonesia, sebagai bahasa Melayu, atau merubah nama bahasanya, dengan nama bahasa Melayu Indonesia. Walaupun sudah berulang kali dijelaskan, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang ada di negara Indonesia, sebagai bahasa yang tidak mewakili kaum manapun. Dan bahasa yang menyerap berbagai kosakata dari berbagai bahasa daerah serta bahasa asing, yang sudah dibakukan dalam tata bahasa Indonesia. Dan itu yang tidak ada pada bahasa Melayu Malaides. Dikarenakan IQ-nya kelewat tinggi, yang sampai overdosis, sehingga hal-hal yang dijelaskan tidak masuk pada akal pikiran mereka. Lalu ketika terjadi perdebatan, maka alasan mereka, bahwa akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia itu mereka anggap tetap bahasa Melayu. Yang seakan-akan merekalah yang terpaling memiliki Melayu. Padahal asal-usul Melayu itu berawal dari Indonesia. Dan jikalau diperhatikan, dalam berkomunikasi, merekalah yang sebenarnya yang merusakkan bahasa Melayu itu, dengan mencampur adukan bahasa Melayu dan bahasa Inggris dalam satu kalimat. Dan itu pun tidak ada dalam aturan baku bahasa Melayu di Malaides. Kemudian dalam urusan penamaan bahasa pun, masih terjadi perdebatan, antara bahasa Malaides atau bahasa Melayu. Lalu jika terjadi perdebatan, karena IQ-nya kelewat tinggi, maka narasi-narasi liar akan muncul dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sesuatu hal yang sedang dibahas. Sehingga dengan IQ yang overdosis inilah, maka tak heran di saat konferensi ASEAN 2025 di Malaides baru-baru ini, terjadi kesalahan penyebutan 3 nama pemimpin negara-negara ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, dan Thailand. Dan hal inilah yang mengundang ragam komentar warganet dari 3 negara, yang masih hangat di jagat maya. Dan penting juga bagi Kementerian Komunikasi, tolonglah pastikan kesilapan-kesilapan tidak berlaku dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kesilapan. Jangan ada salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. Sebab lepas buat pembetulan, lepas salah buat salah, terpaksa buat pembetulan, dan ini menyebabkan satu dunia nampak kelemahan kita apabila pemimpin negara asing datang. Saya ingin juga menyatakan di sini bahawa kesilapan-kesilapan yang telah pun dilakukan oleh RTM semasa membroadcast ASEAN tersebut, iaitu dengan secara kesilapannya memanggil ataupun merujuk kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, Singapura dan pemimpin lain, Thailand, secara silap, itu merupakan satu embarrassment dengan segala hormatnya Tuan Speaker. Di dalam on a world stage like this sort of thing should not have occurred to begin with. Dan saya memohon agar perkara ini tidak berulang. Cukup hebat, dan kita geram dengan RTM yang dia tulis apa kita tak faham. Dia langsung bercakap berbentuk retorik RTM. Di samping dia buat kesalahan yang orang lain, syarikat lain yang buat kesalahan, MC denda 100,000, 250,000. Sekarang RTM mesti didenda sebab salah menyebut nama pemimpin Indonesia dan juga Thailand. Ya, minta maaf satu, mesti denda. Jangan hak sendiri kita tak denda. Bahkan terkadang dalam perdebatan, apabila kehabisan argumentasi, maka senjatanya adalah narasi liarlah yang keluar dengan pemikiran pengidap Denial Syndrome, yang menunjukkan watak narcissistic disorder. Seperti yang dikatakan sendiri oleh orang-orang di negaranya. Ciri-ciri narsistik, orang tu disebut sebagai narsistik kalau dia ada 7-7 ni, ataupun sebahagian daripada ciri ni yang agak serius. Nombor 1, dia menilai diri dia tu lebih tinggi daripada orang lain. Tak ada siapa yang lebih terror pada dia, yang terhebat, yang tercantik, yang terpandai, jaga baik, okey. Dan dia mempamerkan macam dia lah paling terror, walaupun sebenarnya dia tak terror semana pun. Nombor 2 ialah dia melebihkan kuasa diri dia, ataupun pencapaian dia tu dibesar-besarkan. Nombor 3, dia mahu
selalu dipuji dan dikagumi oleh orang, ada ego, sombong, dan dia rasa dia istimewa. Nombor 4, dan nak dilayan macam VIP, dan dia suka gunakan orang lain untuk mendapat apa yang dia suka, maksudnya manipulasi, use people. Alright, number 6 ialah dia sering tak sabar, suka marah, iri hati, dan last sekali dia tidak ada empathy, maksudnya tak peduli ke orang langsung, tak ada hati perut. Dari penjelasan tersebut, tinggal kita bisa menilai sendiri, seperti apa kelakuan dari warga Malaides khususnya mereka yang bertipe M, sebagai makhluk yang diistimewakan di negeri Malaides, namun mereka selalu mengeluh. Semua itu tidak hanya dalam cuitan komentar, tetapi juga ada warga Malaides yang membuat konten, yang menunjukkan sikap dan sifat kurangnya warga Malaides dalam berpikir dengan benar. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.